Pada kali ini, kelompok kami, kelompok 3 akan membahas mengenai Bank of Canada. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai sejarah dari Bank of Canada. Sejarah Bank of Canada dimulai pada tahun 1934. Pada saat itu, Kanada sedang mengalami masalah ekonomi yang serius, seperti tingkat inflasi yang tinggi dan juga tingkat pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membuat bank sentral untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Setelah ada perdebatan, setelah ada diskusi yang panjang, kemudian melalui Undang-Undang Bank of Canada yang disahkan pada 11 Maret 1934 mengukuhkan bahwa Bank of Canada menjadi bank sentral negara Kanada. Akhirnya, bank sentral ini dioperasikan pada tahun 1935 untuk membantu menjaga stabilitas harga dan mempromosikan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Setelah didirikannya Bank of Canada memiliki 3 wewenang utama dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama yaitu Bank of Canada memiliki wewenang untuk mencetak uang dan banknotes yang kemudian akan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Kanada. Yang kedua yaitu Bank of Canada bertanggung jawab dalam mengendalikan tingkat suku bunga, di mana hal ini akan memengaruhi tingkat inflasi dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu Bank of Canada bertanggung jawab dalam memastikan stabilitas sistem keuangan negara. Sejak saat itu, Bank of Canada terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi tantangan dan tuntutan dalam ekonomi yang berubah. Hingga saat ini, Bank of Canada memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas ekonomi negara dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin 2, yaitu kebijakan moneter Bank of Canada. Yang pertama, ada tanggung jawab Bank of Canada melakukan kebijakan moneter dengan pasokan uang beredar dalam perekonomian di Kanada. Lalu, kebijakan moneter Bank of Canada itu berkaitan erat dengan trading future. Salah satunya itu menjaga tingkat inflasi tetap rendah, stabil, dan juga terkendali. Nah, Bank Sentral ini yakin bahwa menjaga tingkat inflasi yang rendah dan tetapi stabil, maka kinerja perekonomian akan bisa meningkat. Demikian pula standar hidup penduduk di Kanada. Nah, jika kebijakan dalam keadaan mengarah ke stabil, maka efeknya jangka panjang, yang pada akhirnya akan meningkatkan output, ketenagakerjaan, dan tingkat inflasi, pendapatan penduduk di Kanada. Lalu di samping itu, tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjaga daya beli penduduk, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap, dan misalnya yang seperti orang yang pensiunan. Kanada. Nah, framework kebijakan moneter Kanada ini terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama itu penetapan target inflasi atau inflation control target, dan yang kedua adalah nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate. Penetapan target inflasi atau inflation control target di sini adalah kebijakan moneter yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 91 oleh Bank of Canada dan juga pemerintah federal. Kebijakan moneter ini adalah melalui pengendalian inflasi yang ditetapkan dan ditinjau setiap 5 tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga inflasi agar tetap rendah, stabil, dan juga dapat diprediksi. Kanada memiliki target inflasi sebesar 2% atau titik tengah dari target inflasi yang berada di kisaran antara 1 sampai 3%. Nah, untuk mencapai target inflasi tersebut, bank ini menggunakan beberapa alat instrumen, termasuk diantaranya menetapkan target overnight rate yang dilakukan untuk menjaga dan sebagai patokan untuk menetapkan suku bunga pinjaman konsumen, hipotek, dan juga lainnya. Kemudian suku bunga jangka pendek yang di mana bank menyesuaikan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Next. Lalu tujuan inflasinya itu jika kebijakan dalam keadaan mengarah stabil, maka efeknya jangka panjang yang pada akhirnya itu akan meningkatkan output, seperti yang saya tadi jelaskan. Lalu untuk mengendalikan tingkat inflasi sejak tahun 1991, Bank of Canada dan pemerintah Kanada menentukan target inflasi yang ditinjau kembali setiap 5 tahun. Nah, tingkat inflasi ini ditentukan berdasarkan dalam Consumer Price Index dalam basis year over year atau inflasi tahunan.
Setelah itu, kebijakan moneter penting lainnya yang masuk dalam kewenangan Bank of Canada adalah tentang nilai tukar mata uang dolar Kanada yang dibuat fleksibel atau floating. Nah, di sini kenapa ada flexible exchange rate? Di sini adalah upaya Bank of Canada untuk mengejar kebijakan moneter dan difokuskan pada pencapaian target inflasi. Flexible exchange rate ini juga memberikan penyangga atau membantu perekonomian Kanada untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan goncangan ekonomi baik yang terjadi dari dalam eksternal maupun internal Kanada itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, apa itu suku bunga acuan? Jadi, suku bunga acuan adalah besaran tingkat suku bunga yang bank sentral tetapkan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, penetapan suku bunga acuan ini tiap bulannya bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu, suku bunga acuan ini menjadi acuan perbankan dan lembaga keuangan lain untuk menentukan besaran bunga simpanan dan pinjamannya. Lalu, suku bunga Bank of Canada. Jadi, Bank Sentral Kanada atau Bank of Canada ini menegaskan perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memerangi inflasi yang sangat tinggi. Nah, suku bunga acuan Bank of Canada ini dilaporkan sebesar 4,50% pada Januari 2023. Nah, rekor ini naik dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 4,25% untuk bulan Desember 2022. Jadi, data suku bunga acuan Kanada ini diperbarui secara bulanan, dan para anggota Dewan Pengatur Bank of Canada ini mencapai konsensus untuk menentukan suku bunga acuannya. Saya akan menjelaskan mengapa Bank of Canada menaikkan suku bunga. Bank of Canada ini menerapkan kebijakan diskonto, di mana mereka meningkatkan suku bunga acuan mereka, karena tujuan utama mereka adalah untuk menstabilkan perekonomian negara, dan kenaikan suku bunga acuan ini dilakukan untuk menjaga dan menstabilkan tingkat inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, dengan Bank of Canada meningkatkan suku bunga acuan ini diharapkan dapat menstimulasi ataupun juga mendorong peningkatan daya beli di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Governor Council Bank of Canada. Nah, di saat ini untuk governornya sendiri itu diduduki oleh Tiff Macklem. Tiff Macklem ini diangkat sebagai gubernur Bank of Canada efektif saat 3 Juni 2020 untuk masa jabatan selama 7 tahun. Sebagai gubernur, beliau juga menjabat sebagai ketua Dewan Direksi Bank dan anggota Dewan Direksi Bank untuk Penyelesaian Internasional. Dia adalah ketua kelompok gubernur dan kepala pengawasan, Badan Pengawasan Komite Basel untuk pengawasan perbankan, dan ketua bersama kelompok konsultatif regional Dewan Stabilitas Keuangan untuk Amerika. Selama krisis keuangan global 2008 sampai 2009, Mr. Macklem ini adalah Associate Deputy Minister di Departemen Keuangan Kanada dan mewakili Kanada di G7, G20, dan Financial Stability Board. Macklem ini kembali ke bank pada Juli 2010 ketika dia ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Senior. Lalu selanjutnya ada Caroline Rogers yang adalah sebagai Senior Deputy Governor. Nah, Caroline ini diangkat sebagai Deputy Governor Senior di Bank of Canada efektif 15 Desember 2021 untuk masa jabatan 7 tahun. Pada masa pengangkatannya sebagai Deputy Gubernur Senior, Miss Rogers ini adalah Sekretaris Jenderal Komite Basel untuk pengawasan perbankan. Dari tahun 2016 hingga 2019, Miss Rogers menjabat sebagai asisten pengawas sektor regulasi di Kantor Pengawas Lembaga Keuangan atau OSFI, di mana dia bertanggung jawab atas fungsi terkait kebijakan termasuk permodalan, akuntansi, dan undang-undang. Deputi Governornya ini ada Paul B. Dury, itu sebagai Deputi Gubernur, ada Tony Gravel, ada Sharon Kozicki, dan Nico Vincent. Nah, Nico Vincent ini eksternal non-eksekutif Deputi Governornya. Paul Berduri sendiri diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Kanada efektif Februari 2019.
Dalam kapasitas ini, dia adalah salah satu dari 2 wakil gubernur yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan sistem keuangan bank. Pada tahun 2021, Mr. Biduri ini bertanggung jawab atas analisis bank tentang perkembangan ekonomi internasional untuk mendukung keputusan kebijakan moneter dan menjabat sebagai deputi G7 dan G20 bank. Untuk Tony Gravel ditunjuk sebagai deputi gubernur Bank Kanada efektif 1 Oktober 2019. Nah, perannya ini dia mengawasi Departemen Pasar Keuangan atau FMD dan Departemen Perbankan dan Pembayaran dan merupakan salah satu dari 2 deputi gubernur yang mengawasi peran bank dalam memelihara sistem keuangan yang stabil dan efisien. Untuk Sharon Kozicki ini sebagai deputi gubernur Bank Kanada efektif 2 Agustus 2021. Perannya adalah mengawasi analisis bank terhadap perkembangan ekonomi domestik dan anggota dewan pengurus berbagi bertanggung jawab atas keputusan tentang kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan arah strategis bank. Untuk Nicholas Vincent sendiri sebagai external non-executive deputy governor, ia diangkat sebagai deputi gubernur non-eksekutif eksternal Bank Kanada untuk masa jabatan 2 tahun dan efektif pada Maret 2023. Perannya adalah menjadi anggota Dewan Gubernur Pengurus Bank yang merupakan kebijakan bank badan yang bertanggung jawab. Apa itu keindependensian bank? Independensi bank adalah keadaan di mana bank bekerja secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, tujuan dari keindependensian bank ini untuk memastikan bahwa bank dapat melakukan tugasnya sebagai lembaga keuangan yang menjaga stabilitas sistem keuangan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan dari bank independensi dengan bank konvensional. Nah, bedanya itu adalah dari kontrol pemerintah. Bank independen biasanya tidak dikontrol oleh pemerintah, sedangkan bank konvensional biasanya dikontrol oleh pemerintah melalui Bank of Canada. Sumber pendanaannya juga pun bank independen biasanya memperoleh dana dari para visitor swasta, sedangkan bank konvensional memperoleh dana dari pemerintah masyarakat melalui deposito penerbitan surat berharga. Tujuan bisnisnya, bank independen bertujuan untuk menghasilkan keuangan bagi para pemiliknya, sedangkan konvensional bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat dan memajukan perekonomian nasional. Kegiatan usahanya, bank independen biasanya fokus pada kegiatan usaha perbankan, seperti menyediakan layanan pinjaman dan deposito. Sedangkan bank konvensional juga melakukan kegiatan usaha lain seperti membiayai proyek pemerintah dan membantu perekonomian nasional. Dari tata kelolanya, bank independen memiliki tata kelola yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keuntungan. Sedangkan bank konvensional memiliki tata kelola yang lebih ketat dan berorientasi pada tugas pemerintah dan masyarakat. Sebagai catatan, perbedaan antara bank independen dan bank konvensional ini tidak sama di setiap negara dan setiap bank dapat memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Selanjutnya, sifat dari keindependensian Bank Kanada. Jadi sebagai bank sentral yang terpisah dari proses politik, Bank Kanada mengadopsi perspektif jangka menengah dan panjang yang penting untuk menjalankan kebijakan moneter yang efektif. Jadi ada beberapa sifat dari keindependensian Bank Kanada. Yang pertama adalah karyawan Bank Kanada telah diatur oleh Bank Kanada sendiri. Jadi bukan dari agen layanan publik federal. Dan yang kedua, gubernur dan deputi
gubernur senior ditunjuk oleh Dewan Direksi Bank setelah melalui persetujuan kabinet, bukan ditunjuk oleh pemerintah federal. Dan yang terakhir, pembukuan yang diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh kabinet atas rekomendasi dari Menteri Keuangan, bukan oleh Auditor Jenderal Kanada. Ya, terima kasih.